I will fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Riki, NIM 20087378. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UTS Anatomi Fisiologi yang membahas tentang pertemuan 1 hingga pertemuan 6. 1. Pengertian anatomi fisiologi. Anatomi juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang faal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. 2. Anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi berkontraksi untuk mempertahankan homeostatis. Bagian sel yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. 3. Anatomi fisiologi jaringan terbagi dari jaringan penutup yang menutupi tubuh bagian luar dan dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan endotel. 2. Jaringan penunjang, sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaan yang berfungsi menunjang, menyokong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, jaringan otot, terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping. Yang keempat, jaringan saraf, terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Yang keempat, jaringan cairan. Darah sebagai jaringan yang bentuknya cair dan terdiri dari cairan darah. 4. Mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein dikenal dengan ekspresi gen. DNA pada gen digunakan sebagai template untuk membentuk protein tertentu. Langkah awal proses tersebut dinamakan transkripsi. Adalah suatu proses yang mengkopikan informasi genetik dari DNA. Yang proses keduanya adalah translasi, yang berarti menerjemahkan kode RNA ke dalam sekuen asam amino untuk membentuk molekul protein yang baru. Yang kelima, fungsi organ dan sistem organ. 1. Otak. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Kedua, jantung yang merupakan organ paling vital dalam tubuh. 3. Paru-paru adalah organ pernapasan. Yang 4. Pankreas. Pankreas berfungsi untuk melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Enzim-enzim ini membantu dalam pencernaan lemak, protein. Pengeluaran getah pankreas ini berisi beberapa hormon yang sangat penting termasuk insulin dan glukagon. 5. Ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. Yang keenam, hati membentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain detoksifikasi zat beracun, hati ini juga memproduksi protein, hormon. Fungsi lain dari hati yaitu untuk pembekuan darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman. 7. Usus kecil. Usus atau usus kecil berfungsi sebagai organ utama penyerapan makanan. Pada saat yang sama juga berperan dalam proses pencernaan. Yang keenam, mekanisme transport aktif dan transport pasif. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. 2. Transport aktif. Pada transport aktif diperlukan juga energi dari sel untuk melawan gradien dan konsentrasi hipotonis dan atau hipertonis. 7. Struktur dan perkembangan tulang. 1. Tulang kompak. Tulang kompak bentuknya padat, keras, dan membentuk luar untuk jaringan tulang lainnya. 2. Tulang spons. Tulang terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh, dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. 8. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. 1. Skeleton rangka, tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. 2. Tulang dada, tersusun dari 3 tulang, tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung bersama-sama dengan tulang dada, membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang belakang, kolumna vertebrata, terbentuk dari tulang-tulang individual yang disebut sebagai vertebra. 2. Skeleton apendikular, anggota gerak atas, tersusun dari tulang lengan, radius, ulna, pengupil, dan hasta. 3. Pergelangan tangan, karpal, telapak tangan, tulang jari-jari. Anggota gerak bawah tersusun oleh femur, tibia, patella, tarsal, metatarsal, palanges atau tulang jari-jari kaki. Gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 buah
tulang. 9. Jenis struktur fungsi sendi. Sendi engsel yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan satu arah saja. Sendi putar, hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lainnya sebagai porosnya. Sendi pelana yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau bebas. Sendi kondiloid atau episoid yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, gerakan muka, depan dan belakang. Sendi peluru yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Sendi luncur yaitu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar atau menggeliat. 10. Struktur dan klasifikasi otot. Otot merupakan suatu organ alat yang dapat bergerak. Ini adalah suatu penting bagi organisme. Dalam garis besarnya, sel otot dapat dibagi 3. Yang pertama, otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini dibentuk seperti gelendongan di bagian lengan terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut disebut miofibril. Otot polos ini bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Walaupun tidur, otot polos ini masih mampu bekerja. 2. Otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dan berinti banyak. Letaknya di pinggir, panjangnya 2,5 cm dengan diameter 50. Otot lurik dibagikan 3 macam: otot rangka, lurik, dan otot lingkar. Otot ini bila dilihat dari bawah mikroskop tampak susunnya seperti serabut-serabut panjang yang mengandung banyak inti sel dan tampak adanya garis-garis terang diselingi gelap yang melintang. 3. Otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabut bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauannya. Kontraksi ini dipengaruhi oleh saraf. Tidak dipengaruhi oleh saraf. Fungsi saraf hanya untuk mempercepat, memperlambat kontraksi, karena itu disebut otot tak sadar. Cara kerja otot jantung tersebut yang membedakan adalah neurogonik. 11. Mekanisme kontraksi otot. Fleksor, bengkok sama dengan eksektor, supinasi, depressor, sinergis, dan dilatator. 12. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi 3 kelompok: sensori, saraf motor, dan saraf intermediate atau asosiasi. 1. Saraf sensori adalah saraf menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi. Yang kedua, sel saraf motor adalah mengirim impuls dari sistem saraf ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek, berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya sangat panjang. Yang ketiga, sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga dengan sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat yang berfungsi menghubungkan sel saraf motor dan sel saraf sensori, atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori dan asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf, sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Ke-13, konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls berpesan sebagai bentuk rangsangan atau tanggapan yang dikirim oleh sel saraf. Untuk menanggapi rangsangan ada 3 komponen. 3 komponen yaitu: yang pertama, reseptor adalah alat penerima rangsangan. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. 14. Konsep mekanisme sistem sensorik. Sel saraf sensori berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan asosiasi intermediate.
Sekian, terima kasih.